Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada kedua belas murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Katekismus Gereja Katolik tentang kerasulan. Kita hari ini membaca nomor 865 dari KGK. Gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam identitasnya yang dalam dan terakhir. Karena di dalamnya sudah ada kerajaan surga, kerajaan Allah. Di dalamnya, kerajaan itu akan disempurnakan pada akhir zaman. Ia telah datang dalam pribadi Kristus dan dalam hati mereka yang telah menggabungkan diri dengannya. Ia tumbuh penuh rahasia sampai kepada kesempurnaan eskatologis. Pada waktu itu, semua manusia yang ditebus olehnya dan yang telah menjadi kudus di dalamnya dan tak bercela di hadirat Allah, akan dikumpulkan sebagai umat Allah satu-satunya, sebagai mempelai anak domba, kota suci Yerusalem yang turun dari surga, dari Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama dari ke-12 rasul anak domba itu. Gereja itu satu. Ia hanya mempunyai satu Tuhan, mengakui hanya satu iman, lahir dari satu pembaptisan, membentuk hanya satu tubuh, dijiwai oleh satu roh menuju satu harapan tunggal. Kalau ini sekali waktu terpenuhi, maka segala pemisahan akan teratasi. Gereja adalah kudus. Roh Kudus adalah asalnya. Kristus mempelainya telah menyerahkan diri untuknya untuk menguduskannya. Roh kekudusan menghidupkannya. Memang orang berdosa juga termasuk di dalamnya, tetapi ia adalah yang tak berdosa, yang terdiri dari orang-orang berdosa. Dalam orang-orang kudusnya terpancar kekudusannya. Di dalam Maria, ia sudah kudus secara sempurna. Gereja itu Katolik. Ia mewartakan seluruh iman. Ia mempunyai dan membagi-bagikan kepenuhan sarana keselamatan. Ia diutus kepada semua bangsa. Ia berpaling kepada semua manusia. Ia merangkum segala waktu. Ia adalah misionaris menurut hakikatnya. Gereja adalah apostolik. Ia telah dibangun atas dasar kuat, atas ke-12 rasul anak domba. Ia tidak dapat dirobohkan. Ia tidak dapat salah dalam menyampaikan kebenaran. Kristus membimbingnya melalui Petrus dan para rasul yang lain yang ada dengannya dalam pengganti-penggantinya, paus dan dewan para uskup. Satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, berada dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh pengganti Petrus dan para uskup dalam persekutuan dengannya, walaupun di luar persekutuan itu pun terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Demikian pembacaan katekismus tentang kerasulan. Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk membagikan rahmat dengan cuma-cuma. Semoga memberi inspirasi berkah dalam